Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bisa ngaji. Kita pelajari kitabullah Al-Qur'an yang kalau kita gali ilmunya tidak akan pernah habis ya. Ngaji tema yang sama, surat yang sama, insya Allah kita akan menemukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang makin tambah digali makin banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kemarin surat Tur kita sudah sampai di ayat sampai ayat 42 ya. Ya, ayat 42. Sekarang ayat 43. Ini sudah penghabisan, ini sudah mau habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun wa iyyaraw kisfam minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsurun wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Amlahum ilahun ghairullah. Adakah buat mereka itu sesembahan selain Allah? Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun dari apa yang mereka sekutukan. Wa in dan jika yarau mereka melihat kisfam minas sama, sepotong dari langit, sakiton ya yang jatuh ya, sakiton itu yang jatuh. Yakulu mereka akan berkata sahabum markum. Itu sahab-sahab itu awan ya, markum yang bertumpuk-tumpuk, yang bersusun-susun. Fadarhum maka biarkanlah mereka hatta sehingga yulaku mereka akan menjumpai yaumahum hari mereka alladzi yang fihi pada hari itu yus'akun mereka itu akan diazab, akan disiksa. Yauma pada hari la tidaklah yughni mencukupi anhum dari mereka kaiduhum tipu daya mereka syai'a sedikit pun. Tidak akan mencukupi, maksudnya tidak akan menolong. Pada hari itu tipu daya mereka dari apapun. Kalau masih di dunia masih ngefek. Ya, tipu daya itu di dunia ngefek. Tapi begitu masuk akhirat pada hari itu tidak akan ngefek, tidak akan bermanfaat atau tidak akan menolong tipu daya mereka sedikit pun. Walahum yunsorun dan tidak pula mereka itu ditolong. Wa inna sesungguhnya lilladzina dzalamu bagi orang-orang yang mereka itu zalim adzaban ada siksa duna dzalik selain itu, selain siksa akhirat ya maksudnya siksa di dunia. Walakin akan tetapi aksarohum kebanyakan mereka la ya'lamun tidaklah mereka mengetahui. Wasbir dan bersabarlah li hukmi rabbika terhadap hukum rabbika Tuhanmu.
terhadap ketetapan hukum dari pemeliharamu, fa innaka maka sungguhnya engkau bi ayunina berada dalam pengawasan kami. Wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji pemeliharamu Tuhanmu hina takum ketika engkau berdiri, maksudnya berdiri sholat. Wa minal laili dan dari sebagian malam, maksudnya wasabbih bihamdi rabbika, ya, bertasbihlah kalian kepada Tuhanmu atau kepada Allah hina takum, ya, ketika kalian berdiri sholat. Kemudian wa minal laili, yani hina lail ketika malam hari, fasabbihu maka bertasbihlah juga. Wa idbaron nujum dan juga bertasbih di ketika idbaron nujum. Idbaron nujum itu ketika tenggelamnya bintang-bintang. Idbar dabaro itu kan berpaling gitu ya. Artinya hilang atau terbenam. Bintang-bintang itu terbenam. Baik. Di ayat yang ke-43 ini sebenarnya masih lanjutan yang kemarin gitu ya, ketika Allah itu bertanya, apa kalian tuh begini, apa kalian tuh begini gitu. Salah satunya yang ditanyakan Allah tuh amlahum ilahun ghairullah. Apakah buat mereka itu ada sesembahan selain Allah? Ya, Pak, ya pasti gitu ya. Karena perilaku mereka yang disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya tentang membuat aturan, harus begini begitu, adat istiadat yang kemarin kita sudah jelaskan, ya. Kemudian menyelisih Allah, ya. Kemudian ditanya apa langit dan bumi itu Tuhan kalian yang mencipta gitu ya. Atau kalian tuh diberi kekayaan yang banyak atau yang lain-lainnya sampai kemudian apa di sisi Allah itu ada Tuhan yang lain menurut kalian. Kalau begitu ya maksud Allah dari apa yang kalian sekutukan. Ya, amma yusyriku. Nah, ini merupakan teguran Allah. Inti dari perilaku orang-orang kafir yang aneh-aneh, yang macam-macam itu sebenarnya ya karena menyekutukan Allah. Jadi dari perilaku yang dijelaskan di ayat yang sebelumnya, yang kita kemarin panjang lebar jelaskan, itu pemicu utamanya adalah syirik. Ya, karena syirik itu satu perbuatan, tapi dia memicu perbuatan yang lainnya yang merusak. Makanya ketika disebutkan di surat Al-Baqarah, la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Kami ini berbuat baik kok, gitu kan. Padahal Allah menegur mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, para ulama menyebutkan kerusakan di muka bumi itu apa? Ya kesyirikan. Karena itu kesyirikan, kerusakan yang paling besar itu kesyirikan. Artinya dari menyekutukan Allah itu lahirlah dosa-dosa yang lain. Ya, karena kalau orang mengisahkan Allah, ya, akidahnya benar, itu pasti yang dilakukan juga hal-hal yang baik. Hal-hal yang jelek itu muncul karena dalam hati seseorang merasa ada Tuhan yang lain. Orang datang ke dukun, orang datang melakukan ritual aneh lah apa dan sebagainya zaman-zaman dulu gitu ya. Di Amerika sana bangsa apa namanya Aztec, bangsa Inka, bangsa Maya dan sebagainya itu punah ya sebagiannya justru karena praktek-praktek yang dipicu oleh kesyirikan. Ya sedikit panen kurang berhasil atau apa. Nah, itu mereka melakukan persembahan manusia. Itu kan dari kesyirikan. Ya dari kesyirikan. Sehingga upaya-upaya yang ada itu malah ya kalau persembahan itu kan mesti yang terbaik, dipilih orang terbaik, dipilih entah itu laki-laki atau perempuan dan itu setiap kali ada hal yang tidak apa namanya ya, tidak sesuai entah ekspektasinya menang perang, entah ekspektasinya itu panen berhasil, entah buruan dapat banyak, tiba-tiba kok dapatnya dikit dan sebagainya. Itu mereka akhirnya melakukan persembahan dan persembahannya bukan bukan apa namanya, bukan binatang buruan atau hasil panen, bukan. Persembahannya orang.
Ya, jadi akhirnya malah bangsa ini punah karena ritual-ritual yang seperti itu. Dan musuh-musuhnya itu pun juga dibantai seperti itu. Nah, peradaban ini tiba-tiba ya tidak ada paceklik, tidak ada. Jadi ditemukan peradabannya itu di tengah hutan, ya lingkungannya masih subur. Ya, dalam arti subur itu wong di tengah hutan rimba raya. Kecuali kalau seperti piramid di Mesir itu kan tandus gitu ya. Ini enggak, di tempat yang subur. Ada bangunan-bangunan bagus apa, enggak ada penghuninya. Ya enggak ada penghuninya. Artinya apa? Ya peradabannya hancur bukan karena iklim, bukan karena tiba-tiba ada gunung meletus, jauh dari situ. Enggak ada gunung yang dekat yang meletus apa, enggak ada. Ya kalau kayak Borobudur itu kemungkinan iya, karena di situ banyak gunung gitu kan. Karena sebelumnya Borobudur sendiri yang sekarang tuh megah apa itu yang nemukan malah penjajah Inggris gitu ya. Bangsa Inggris datang ke Indonesia, ada gubernur namanya Raffles. Ya dianggap Indonesia ini hanya sekedar daerah koloni, ya maka mereka disebut sebagai kolonial itu kan gitu. Daerah koloni milik Inggris, Rafflesnya jalan ke Jawa, akhirnya nemu macam-macam ya namanya orang Inggris gitu ya. Nemu bunga bangkai gitu ya. Itu kan dinamai. Yang nemu juga karena orang Inggris namanya Rafflesia Arnoldi gitu ya. Karena yang nemu Raffles ini. Gitu. Padahal ya penduduk aslinya juga udah dari lama nemu lebih duluan penduduk asli gitu ya. Ini tiba-tiba datang ini penemu. Kita aja yang anak-anak SD dulu ya saya diajari penemu bunga bangkai namanya Raffles. Lah kok nemu ya Indonesia ini bukan tanah kosong. Ya, banyak penghuninya gitu loh. Kemarin juga ada bunga bangkai varian baru di Sumatera. Ditemukan oleh tim orang-orang Indonesia, ditulis kita temu ini, dikirim ke Oxford. Ya, nggak diakui. Terus akhirnya apa? Ya penelitinya yang kemudian membaca itu mengakui bahwa saya dia akhirnya dinamai oleh orang Oxford itu. Orang-orang Indonesia kan ngamuk, kurang ajar memang dasar kolonial. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Senangnya ngeklaim ini milik saya gitu kan. Jadi kalau lihat orang Inggris tuh itu tetap manusia, jangan kita apa namanya ya. Eh, istilahnya kayak terkagum-kagum, wah ini bangsa unik, bangsa maju, bangsa enggak, mereka tuh primitif. Akhlaknya enggak ada gitu kan. Hanya masalahnya begitu berhasil ngerampas barang rampasannya yang banyak, yang melimpah ruah yang sebenarnya itu milik kita, itu dibikin untuk membuat apa namanya, pencitraan dengan baju necis, barang mewah, rumah yang gedong dan lain sebagainya, bikin aturan dan lain sebagainya. Padahal mereka itu orang-orang nggak punya aturan, isinya ngerampas saja, isinya ngerampas. Oh, setiap kali saya ke sana begini, ya iya itu berlaku untuk lingkungan mereka. Para perampas itu punya kode etik di antara para perampok-perampok. Ya, mereka tertib, mereka itu menerapkan ya kadang-kadang orang lihat orang barat, mereka menerapkan Islam. Islam apa? Ngerampok. Ya. Isinya perampok-perampok ngumpul di benua Eropa, di benua Amerika dan sebagainya. Nah, begitu lihat tanah-tanah subur kayak Indonesia dan sebagainya, datang ngerampas. Ya, datang ngerampas. Nah, itu didasari kepada kesyirikan. Semua perilaku mereka begitu. Nah, bangsa-bangsa penjajah itu apa? Mereka nyebar apa? Nyebar kesyirikan. Menyebar kesyirikan. Apakah hanya nyari kekayaan? Tidak. Ya ada tiga. Gold, glory, gospel. Nah, salah satunya itu kesyirikan itu mesti nempel. Ya, salah satunya kesyirikan itu nempel. Karena mereka itu bangsa pagan. Bangsa penyembah berhala. Semua ajaran tauhid yang tersentuh sama mereka itu diubah menjadi ajaran-ajaran kesyirikan. Yang sebenarnya Allah itu esa. Kalau kesentuh sama mereka, ajaran agama pun dioprek. Ya. Dari sejak dulu-dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengajarkan tauhid. Allah itu esa. Ya, jelas itu clear. Dan itu masih tertulis di mana-mana di kitab suci. Kitab suci apapun itu tertulis. Tapi begitu tersentuh oleh bangsa syirik ini, bangsa Eropa dan sebagainya, dengan peradaban yang syirik,
Ajaran tauhid pun dioprek kitabnya, diubek-ubek. Nah, akhirnya apa? Mereka itu menjadikan agama itu agama kesyirikan. Allah punya sekutu. Ya, karena memang mereka itu rusak. Gitu. Makanya sini am lahum ilahun ghairullah. Dan itu masif. Bangsa Romawi dengan segala persembahannya kepada dewa-dewa dan sebagainya, ya kemudian merubah ajaran tauhid saat itu yang dibawa oleh Nabi Isa, itu ngerampas kemana-mana. Tidak ada jajahan di apa namanya seluruh dunia itu kecuali bangsa Romawi pernah jajah di situ. Luas imperiumnya, gitu kan. Persia itu juga mengajarkan kesyirikan. Tuhan api, nyembah api dan sebagainya itu dengan segala ajarannya itu kesyirikan. Nah makanya yang dibawa kemana-mana itu ketika Islam belum apa namanya dibawa oleh Rasulullah SAW, dunia dan seisinya ini dikuasai oleh kesyirikan. Nah, Nabi itu punya misi yang besar, ya. Karena tatanan yang dibawa oleh kesyirikan itu benar-benar rusak, ya benar-benar rusak. Orang nggak ada rasa aman. Ya datang kemana-mana itu isinya saling bunuh, gitu kan. Isinya saling rampas. Jadi keamanan itu enggak ada. Jangan disangka zaman dulu itu aman. Enggak usah lah. Zaman dulu banget yang zaman Nabi apa aja. Indonesia, ya. Zaman-zaman Orde Lama. Ya mungkin kalau mbah-mbah kita ada yang masih bisa cerita zaman G30S atau sebelum itu atau enggak usahlah terlalu lama Orde Lama kayak gitu-gitu. Orde Baru masa-masa orang transmigrasi. Ya. Kalau apa namanya, tanya aja orang-orang yang pernah transmigrasi ke Sumatera gitu ya, yang generasi awal. Buka alas, yang buka hutan. Itu kayak apa? Garong pencoleng gitu kan. Ya nggak usah lama-lama, beberapa tahun yang lalu orang melintasi Sumatera coba. Ketakutan. Ya selalu kalau nempuh sana itu, Pak, kalau lewat sini usahakan pagi gitu kan. Begitu nanti sudah mulai apa namanya? Masuk maghrib, mending cari penginapan, jangan terus. Ya. Itu efek yang ditimbulkan oleh kesyirikan tuh ya gitu-gitu. Kerusakan di mana-mana. Itu bangsa kita belum lama. Kita kan ngerasa oh sekarang aman. Enggak. Ya, kita ini masih ketakutan di mana-mana, gitu kan. Karena efek kesyirikan, karena efek kekafiran. Makanya latus itu fil itu kesyirikan atau kekufuran. Jadi melintasi sungai. Kalau sekarang udah ada tol. Tapi apakah semuanya aman? Belum. Saya tuh pernah ngalami di zaman saya, Mas, saya waktu sudah jadi dokter awal-awal gitu kan. Terus cuma di daerah sekitar gak jauh, Boyolali gitu ya. Boyolali itu ada, saya dulu pernah di rumah sakit Karanggede gitu namanya. Ya itu sudah aspal, sudah lampu, cuma di situ ada wilayah yang kebun tebu gitu ya, agak ini, agak panjang itu berapa kilo itu kebun tebu. Itu kalau lewat situ, ya mesti ada cerita besoknya digarong, di ini dan lain sebagainya. Jadi kalau lewat situ rata-rata orang sebelum Isya lewatnya. Sesudah Isya itu rata-rata orang nggak berani. Jadi di sana itu saya pernah malam-malam, karena sip malam. Sip malam tidur tidur di rumah sakit malam-malam gitu kan. Ya datangnya akhirnya bayangan saya orang sip jam 9 ngapain datang sore-sore gitu. Jadi habis sisa baru berangkat jaga di rumah sakit. Begitu nyampe rumah sakit, "Oh, Dok, baru datang?" "Iya." "Kenapa?" "Lewat mana tadi?" Gitu ya. "Lewat situ." "Wah, jangan dong malam-malam, jangan." Gitu. "Lah kenapa?" Gitu ya. "Wah, itu banyak garong kemarin aja ada yang kecelakaan di situ disabet sama celurit atau apa gitu kan." Itu wah ini nggak tahu saya, ini rata-rata dokter di sini kalau mau isip malam itu datangnya maghrib gitu ya. Maghrib itu udah standby di situ karena hindari wilayah yang nggak aman. Itu zaman-zaman belum lama. Kita aja sekarang juga karena kesyirikan, karena kekafiran. Anak-anak sekarang di beberapa daerah, terutama Jogja, apa itu kan ada itu geng-geng motor pakai celurit. Gitu ya. Cuma iseng, bukan ngerampok, bukan. Ya, kejar apa bacok gitu ya. Cuma gitu-gitu doang. Apa diambil mau enggak? Mas sekedar pengen bacok doang. Itu yang dulu pernah kita bahas betapa hati orang itu kalau rusak udah kayak gitu-gitu. Ya, jadi pertama padang ilalang yang datang
Ya, bangsa sapi, bangsa ternak, ya intinya sifat ternak. Sifat ternak itu cuma pengen makan, nggak ganggu, pengen makan. Itu sifat ternak. Jadi hati yang dibiarkan tumbuh ilalang nggak dirawat, maka yang muncul adalah sifat-sifat ternak. Ternak itu yang penting saya makan, nggak ganggu orang. Nah itu hati yang nggak terawat, yang munculnya rumput-rumputan ilalang mesti sifatnya ternak. Nah begitu lebih nggak terawat lagi, yang datang binatang buas. Binatang buas itu untuk bisa makan, itu dia harus makan yang lain. Nah, itu sifat hati binatang buas. Kalau itu nggak dirawat juga hatinya, ya itu maka tumbuh belukar. Tumbuh belukar. Yang datang bukan binatang buas lagi, tapi apa? Kalajengking, ular, ya rata-rata rimba-rimba kayak gitu. Nah, sifat kalajengking, ular apa itu seringkali gigit, ya gigit, bikin apa namanya masalah. Itu bukan karena seperti binatang buas masih mending nyakar makan, itu karena kebutuhan makan, ya nyakar nyatek apa gitu ya ngelukain karena makan. Tapi kalau udah kalajengking ular, iya pokoknya nyengat aja, pokoknya apa namanya, gigit aja. Itu makanya sifat-sifat kalau sudah hati nggak terawat, yang ada kayak tadi, geng-geng motor ya suka bacok apa tuh. Apa dirampas hartanya? Enggak, cuma sekedar iseng, bacok, iseng tiba-tiba tembok bersih diorek-orek apa gitu-gitu. Itu apa itu? Gitu kan. Apa karena kaitannya makan? Enggak, mereka nggak cari makan. Udah lewat. Tapi karena dasarnya rusak. Ya akhirnya sifatnya kayak kalajengking, kayak ular berbisa itu. Binatang-binatang berbisa itu ngapa-ngapain kayak gitu itu bukan karena kepentingan makan. Nah, makanya hati itu harus dirawat. Salah satu perawatan hati yang apa namanya yang nantinya bisa menyingkirkan semua penyakit hati itu adalah bebas dari syirik, ya. Amlahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Maka manusia itu kalau di dunia, seluruh dunia itu ada cerita tentang kisah manusia, bantai apa itu, pasti di belakangnya itu dilakukan oleh orang-orang yang kufur dan hatinya ada sekutu atau ada kesyirikan. Makanya ini penyakit yang paling harus dibasmi. Wa iyarau kisfa minas sama, dan jika mereka orang musyrik-musyrik itu melihat ya kisfa minas sama, potongan langit, ya sakiton jatuh. Ya, potongan langit itu jatuh, ya kulu sahabu markum. Jadi ini maksudnya begini. Seandainya orang-orang musyrik itu diazab, ya diazab dengan dijatuhkan potongan langit. Ya, potongan sepotong langit itu jatuh, brek gitu ya. Mereka akan berkata, oh ini cuma awan-awan tersusun yang kebetulan apa namanya jatuh ke bumi. Jadi mereka itu meniadakan kekuasaan Allah, menerjemahkan segala sesuatu yang sebenarnya azab itu seperti jadi nolak, bahwasannya itu dari Allah itu nolak. Oh enggak, itu kan cuma ini bukan Allah. Ini bukan langit, bukan langit, itu cuma awan yang tersusun-susun. Ya mereka dicari teorinya, ini kenapa begitu gitu ya. Padahal azab. Ya padahal sudah diancam. Ini kalian kalau enggak kalau macam-macam dan sebagainya jatuhlah azab dan benar-benar diazab sampai ya tumpes gitu ya, habis gitu ya. Tapi kemudian orang-orang musyrik ini selalu mencari celah. Bukan, itu ya Allah ngapain ya gitu, ya Allah kok kejam sekali gitu ya. Ini bukan begitu ini loh, ini karena begini-begini ya, dicari rumus-rumusnya yang masuk akal. Ya. Jadi merasionalisasi peristiwa yang sebenarnya azab agar masuk akal. Terus mereka menganggap jadi ini peristiwa alam biasa. Biasa aja gitu. Jadi akhirnya menolak bahwasanya azab Allah itu ada. Yang ujung-ujungnya adalah menolak Allah sebenarnya. Sebenarnya menolak Allah. Enggak, itu ulah manusia sendiri saja gitu ya. Ya memang sebagian dari azab yang Allah kirim. Jadi ini yang harus dipahami. Sebagian azab yang Allah kirim itu pasti dan pasti karena ulah tangan manusia. Yang seringkali bisa saja orang mencari sebab musababnya. Contoh, orang berbuat dosa dengan cara apa? Babati hutan. Itu aja sudah dosa karena harusnya ya hutannya dijaga, amanah dari Allah. Ini gila-gilaan babatinya. Nah terus banjir.
Loh kan ini peristiwa biasa bukan dari Allah gimana? Ya siapa yang menurunin hujan? Ya siapa yang datangin air? Artinya apa? Allah mengazab, mengirim, tetap Allah, tetap Allah. Tetapi karena dosa mereka apa? Mengabaikan alam dan sebagainya. Bentuk dosanya itu. Sehingga kalau dicari sebab akibatnya, sebagian azab itu ya masuk akal. Oh, nah ini ngapain Allah repot-repot ngirim azab begini ini kan karena ulah manusia sendiri. Betul, tetapi azab itu tetap Allah yang kirim. Ya. Kemudian yang kedua, ada perbuatan yang perbuatannya itu tidak berkorelasi langsung dengan musibah yang datang. Ya, kalau tadi babati hujan terus datang banjir itu kan masih ada sebab akibat. Orang bisa aja nolak bahwasanya itu ini bukan azab Allah, bisa aja. Ya, bisa aja kan oh ini karena sudah dibabati begini akhirnya longsor. Oke lah itu sebab akibat. Tapi ada perbuatan kayak umatnya Nabi Nuh. Ya. Mereka apa babati hutan? Apa ada cerita Nabi Nuh itu babati hutan? Ya, Nabi Nuh itu kan berdakwahnya kalian jangan musyrik. Ya, kalian jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang apa melanggar aturan Allah. Di sana tidak disebutkan umatnya Nabi Nuh itu babati hutan. Hentikan kalian, jangan pembalakan liar, nggak ada. Dakwahnya Nabi Nuh itu nggak ada kayak gitu-gitu. Baca aja Al-Quran berulang kali. Mana ada pesan jangan babati hutan. Tapi yang dikirim Allah apa? Ya, ya banjir juga ya tenggelamnya parah. Gunung saja, ya gunung saja itu tenggelam. Dari mana airnya? Bukan masalah nebang hutan. Ya, jadi antara perbuatan manusia syiriknya, kelakuan musyriknya, sama banjirnya nggak ada kaitannya seakan-akan. Padahal itu sebab akibat juga. Ya, Nabi Lut, ya perbuatannya apa? Ya homoseks, gitu ya, kaum gay. Ya kalau kaum gay itu kan misalnya karena kelakuan mereka terus, oh ini HIV misalnya gitu ya. Harusnya kan azabnya adalah HIV, kena HIV mati semua, kejet-kejet begitu umatnya Nabi Lut itu terus kemudian mati merata ya. Itu orang kan kalau Allah bikin begitu misalnya, kalau Allah bikin begitu, orang-orang yang ateis, orang-orang yang musyrik gitu ya, itu mesti akan nyusun cerita gini, ya pantas ditumpes sama Allah. Ini memang gay mereka dapat HIV kan sebab akibat. Jadi ini bukan dari langit, ini kan karena memang penyakit. Akhirnya apa? Fokusnya hanya memberantas virus, bukan memperbaiki akhlak. Ya, bukan memperbaiki kelakuan. Tetapi apa? Sibuk meriset virus. Ya seperti zaman orang sekarang ini. Tidak merasa bahwasanya itu azab dari Allah. Akhirnya yang disalahkan apa? Ini virus biasa kita pelajari cari obatnya dan tidak ketemu-ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu-ketemu. Karena obatnya cuma memperbaiki kelakuan. Ya, jadi kalimat ini walaupun wa iyaro kisfamina sama karena kalau baca Al-Quran itu kalau cuma sekilas ini ya apa? Coba kalau kita baca ini nggak dijelasin gitu. Lewat, nggak ambil pelajaran. Tapi kalau tadabbur, mendalam, ini maksudnya apa ya? Langit turun terus cuma awan itu maksudnya orang mencoba merasionalisasi azab. Enggak ada Allah itu. Itu karena kelakuan manusia dikaitkan dengan hubungan hukum sebab akibat alam dan sebagainya. Akhirnya tadi itu dikait-kaitkan. Padahal banyak kisah ya bencana datang itu tidak terkait langsung dengan kelakuan manusia dalam artian kelakuan yang sifatnya bisa hubungan sebab akibat. Kalau tadi saya bilang ada hutan ditebangi banjir oke, tapi Nabi Nuh tidak begitu dosanya. Banjir juga Nabi Nuh tidak dikirim HIV. Ya walaupun mereka itu adalah kaum gay, yang dikirim itu ya langsung hujan batu dari langit. Ya, hujan batu dari langit. Ya orang sampai bingung ini apa bangsa apa nggak ada kisahnya nggak ada sejarah. Ya memang Allah kubur bareng-bareng sejarahnya. Gimana mau nulis sejarah orang dibasmi semua gitu ya. Nggak ada yang nulis. Ya bukti-bukti nggak ada prasasti nggak ngapain gitu ya. Ya semuanya ditumpes dari A sampai Z gitu ya, nggak ada sisa gitu ya. Akhirnya bingung ini bangsa ini kenapa gitu ya. Ini musnah bener gitu ya. Kita tahunya hanya dari Al-Qur'an. Dan uniknya manusia itu, ini uniknya manusia. Mereka itu hanya percaya cerita-cerita dalam
kitabullah itu kalau ada cerita pendukung. Contohnya ada kisah begini-begini dari dalam Al-Quran. Itu harus ada prasasti atau hal-hal yang ditinggalkan oleh manusia sebagai bukti. Jadi kalau cuma kabar dari Allah itu kan penafsiran kamu. Ya, padahal Allah clear itu ayatnya bukan ayat yang sifatnya mustabihat. Mustabihat itu samar-samar enggak. Itu ayatnya muhkamat. Ada kisah atau kaum dibasmi, ditumpes, selesai. Ya, tapi mereka enggak yakin, wah itu cuma dongeng. Ya. Kecuali kalau ada prasasti, manuskrip tulisan manusia gitu kan yang menceritakan oh ternyata benar ini di sini pernah ada banjir besar. Oh ternyata benar dulu ada pernah bencana ini itu dan sebagainya. Nah, itu baru kitabullah ini, kitab suci ini akan diakui karena ada tulisan manusia. Jadi sebenarnya mereka tidak sedang membenarkan kitabullah tapi kisah manusia ini. Jadi yang paling utama itu adalah catatan manusia. Baru kalau ada kitab suci bilang ini, nah ini kemungkinan maksudnya ini. Tapi yang dibenarkan adalah catatan manusianya itu. Kalau cuma kitab suci tok, mereka bilang asatirul awal itu kisah orang-orang terdahulu. Ya. Mana buktinya prasasti nggak ada, tulisan manusia nggak ada. Lah kalau udah ditumpes semua itu mana bisa orang kena bencana terus nulis. Nulis begini, siapa yang mau cerita? Orang ditumpes semua. Ya, coba di Candi Borobudur itu apa ada kisah kenapa Borobudur tiba-tiba tertimbun? Itu barang belum lama gitu ya. Borobudur berdiri itu Oxford sudah berdiri. Sudah kuliah mereka di sana ada dosen, ada rektornya. Kita baru bikin candi. Ya. Tahunnya juga tahun-tahun segitu masalahnya gitu ya. Jadi makanya kita ini apa namanya? Seringkali menuhankan manusia malah. Kita isi kitab suci itu baru diakui kalau ada dari manusia. Makanya di Allah SWT ayat ini sebagai teguran kepada kita jangan sampai ya azab itu terus diabaikan, terus menganggap itu sebab akibat biasa. Oke lah itu sebab akibat biasa. Tetapi ya semuanya memang Allah itu memakai sebab akibat. Tetapi maksud tujuannya itu apa? Maksud tujuannya tentu saja teguran, ya, teguran. Buat yang mati bisa aja itu jalan kebaikan, buat bisa juga itu jalan jalan keburukan. Artinya apa? Yang mati karena musibah tergantung niatnya. Kalau dia terlibat dalam kemaksiatannya ya dia dibangkitkan dalam keadaan maksiat nanti di hadapan Allah. Ya siapa tahu dia misalnya nih banjir besar gitu ya. Gara-gara pembalakan liar. Nah yang mati kan semua, ditumpes semuanya oleh Allah, tenggelam. Kemudian dibangkitkan oleh Allah. Nah kamu ini nih yang terlibat pembalakan ya, ini yang terlibat inilah ini matinya mati-mati yang enggak diridhoi oleh Allah karena terlibat dalam kemaksiatan yang merusak hutan. Tapi yang lainnya ya, jangan terus kemudian digeneralisir ini kok azab Allah semuanya, yaitu hanya untuk orang-orang yang terlibat. Sementara yang enggak terlibat, orang-orang yang berada di situ, tidak ikut-ikutan, semata-mata mungkin juga pengen cari rezeki tapi tidak dari jalan itu. Ya nanti dibangkitkan juga berbeda. Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kaum datang bala tentara gitu kan. Terus tiba-tiba Allah azab semuanya. Semuanya lewat di satu lapangan besar itu ada pasar, ada penduduknya biasa dan ada tentara yang memang mau maksiat sama Allah, tentaranya ini. Diludesin semuanya sama Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Allah, ya Rasul, gimana? Itu mati semua apa terus lantas kemudian diazab semua?" Ya enggak. Yang tentara-tentara yang mau maksiat ini dibangkitkan semuanya diazab oleh Allah karena niatnya memang mau maksiat. Yang lainnya dibangkitkan sesuai niat mereka. Karena ada orang yang di pasar, kalau niatnya nyari rezeki untuk keluarganya dalam rangka ibadah, walaupun matinya bareng-bareng, dia dibangkitkan dalam keadaan yang seperti jihad menafkahi keluarga. Ini beda-beda. Ya makanya kita tidak boleh memvonis, menggeneralisir juga nggak boleh. Lebih baik berhati-hati di dalam mengeluarkan statement. Ya ini banjir, oke. Apa yang perlu diperbaiki? Oh berarti karena
apa namanya, hutannya. Lah terus itu kan para pemuda lah, kalian juga diem aja. Gitu ya, kalian juga artinya diemnya itu juga ditegur oleh Allah. Kalau tahu tetangganya bocori perahu, ya jangan diem. Karena tenggelamnya mesti bareng. Ya, akhirnya apa? Yang berbuat maksiat ya mereka, tapi yang nanggung maksiat siapa? Bareng-bareng gitu. Itu yang pesan Nabi kan selalu begitu. Sehingga kenapa kemudian ikut tenggelam padahal dia orang soleh, rajin ke masjid dan sebagainya. Karena diemnya tidak melakukan aktivitas mencegah. Ya, kalau dia aktif mencegah, maka seperti semua nabi-nabi itu umatnya itu celaka. Ya, karena sudah diingetin. Ya, yang inget itu mesti selamat. Nabi Nuh sama, Nabi Lut sama, Nabi Hud sama, Nabi Soleh sama. Ya, kenapa mereka selamat? Karena mereka aktif mencegah. Nah, yang tidak mencegah itu biasanya ikut, walaupun dia orang baik apa itu, dia tetap ikut kena musibahnya. Yang selamat biasanya yang mencegah. Nah, kita kalau mau selamat di dunia yang banyak kemaksiatan di mana-mana sehingga tidak ikut ketika datang bencana itu tidak ikut terkena bencananya, ya usahakan kita ada dakwah. Sekuat kita, semampu kita. Itu nanti yang akan mencegah kita mati bersama orang-orang yang diazab. Ya. Makanya mati itu bisa bareng. Tetapi apakah itu azab atau ujian, itu beda-beda sesuai dengan hati orang yang meninggal tadi. Sama halnya dengan taun atau wabah. Allah jelaskan, taun itu azab. Yang Allah kirim ya untuk mengazab manusia. Ya kecuali untuk orang beriman. Ya kalau kena taun dia beda. Jadi kenanya sama, yang diterima sama, kena sama-sama kena wabah, ya sama seperti Covid. Ya itu kan kayak taun juga. Ini azab. Betul itu azab dari Allah. Berarti yang mati-mati itu kena azab nanti dulu. Matinya beriman apa enggak? Kan gitu. Buat orang beriman itu rahmat. Kalau dia sabar, syahid. Bukan hanya sekedar mati husnul khotimah, syahid. Ya, jadi dengan bencana, ya azab, yang dalam tanda kutip ya azab, tapi kenanya kepada orang beriman itu syahid. Orang-orang tenggelam apa? Mati syahid. Ya, cuma kalau tenggelamnya kalau ala Nabi Nuh, ya ala umatnya Nabi Nuh, yaitu mati sangit itu. Ya. Karena mereka mati dalam keadaan tenggelamnya maksiat. Tapi mereka-mereka yang hatinya ikhlas, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang juga ikut apa namanya ya, mencegah dan lain sebagainya. Kalaupun tidak selamat, selamat tidak selamatnya mereka, ya dengan bencana yang sama, dengan musibah yang sama, itu mereka syahid. Ya sama halnya dengan taun tadi itu. Nah, makanya keniatan itu membedakan. Sehingga kita tidak bisa menggeneralisir. Ketika satu musibah menimpa ada orang kafir di situ, walaupun mayoritas dari 100% warga di situ 90%-nya itu ikut merusak. Yang 10% orang-orang beriman. Kita nggak bisa mengatakan lantas kemudian, oh ini mati karena azab semuanya, oh ini karena azab dari Allah. Jangan. Ya ini musibah. Yang musibah itu ya ujian. Ya buat yang masih hidup itu sebagai pelajaran. Kemudian di sini fadharhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Biarkan mereka itu maksudnya biarkan berargumen. Ya, azab dari Allah dikatakan begini begitu biar masuk akal, biarkan saja itu argumen mereka. Sampai pada satu hari, pada hari itu mereka diazab. Benar-benar azab dan hubungan sebab akibat itu jelas karena yang langsung Allah yang mengazab, bukan dengan banjir, ya, bukan dengan apa tadi itu gempa bumi atau apa yang lainnya enggak. Yang orang nyari-nyari sebab akibatnya ini sudah enggak bisa karena yang azab langsung itu Allah. Ya, fadharu mata yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Yaumala yugni anhum kaiduhum syai'a. Ya pada hari itu kaiduhum itu tipu daya itu maksudnya ini. Di dunia itu orang bisa berkelit dengan ngomonglah apa ya sama seperti ketika diadili oleh pengadilan. Ya, ngumpulin data di KUHP atau berita acaranya, KUHAP-nya gitu ya. KUHAP itu berita, kitab, undang-undang hukum acara. Hukum acara itu tata caranya kenapa orang itu kemudian dituntut.
Beda dengan KUHP. KUHP itu terkait sama undang-undang, kalau ngelanggar hukumannya ini, ngelanggar ini hukumannya sekian, ngelanggar yang model ini hukumannya itu KUHP. Tapi kalau KUHAP itu terkait sama berita acaranya. Berita acara itu ini kalau orang melakukan begini, tapi dalam prosesnya begini 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 begini, maka nah itu diatur di situnya. Itu berita acara apa berita acara pidana atau perdatanya. Nah, ketika berhadapan dengan pengadilan, orang bisa aja tadinya benar-benar maksiat, benar-benar jahat. Tapi terus berita acaranya itu ya kadang-kadang mainnya itu ketika sedang penyidikan. Cerita, oh gini 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 gini, polisinya dibayar. Pak tolong dong ditulis yang begini-begini gitu ya. Kronologinya diubah. Ya, kronologinya diubah. Atau nanti saksinya yang ini ada saksi begini, udah saksinya singkirin aja, suruh beli rokok ke Vietnam sana atau apa gitu kan. Pokoknya jauh gitu ya. Jangan sampai ngomong di sini gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sifatnya berita acaranya itu dioprek, tipu daya, ujung-ujungnya biar bisa bebas. Ya. Tapi di hadapan Allah nggak mungkin, nggak bisa. Ma yaumala yugni anhum kaidum syai'a. Tipu daya begitu tuh nggak akan mempan. Ya. Di dunia ini semua bencana masih bisa dioprek, dikait-kaitkan. Oh ini nggak ada urusan Allah di sini. Ini karena gempa. Piramid itu karena badai pasir sehingga tenggelam. Gunung Bromo ini karena Gunung Merapi meletus akhirnya tertimbun oleh lahar dan sebagainya tertimbun. Itu bisa aja orang cerita kayak gitu-gitu. Ya. Bisa aja cerita. Artinya berkelit-berkelit yang ujung-ujungnya tidak ada tuh azab Allah. Semuanya peristiwa alam. Alam ini yang mengatur dirinya sendiri. Seakan-akan alam itu cerdas. Ya, alam gak bisa ngapa-ngapain. Ya, alam bisa secerdas ini karena dikaruniai oleh Allah ya izin untuk melakukan apapun yang diperlukan oleh alam untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan alamnya yang cerdas, ya, cuma karena orang itu pikirannya pendek. Ya, ini alam dengan segala aturannya yang rapi, mereka tidak bisa berpikir akan naik dikit. Kenapa kok alam bisa begitu? Oh ini karena didesain oleh Allah. Segala sesuatu yang rapi biasanya ada yang mendesain. Nah ini mereka gagal mengaitkan siapa yang mendesain. Ini makanya pikiran orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang ateis itu adalah orang yang pikirannya pendek. Tapi kalau orang beriman begitu lihat keajaiban alam ini, bisa langsung berpikir bukan alam, yang cerdas bukan alam, tapi yang mendesain. Nah itu lebih panjang lagi pikirannya gitu ya. Makanya orang-orang musyrik, orang ateis itu akalnya pendek gitu ya. Nah pada hari di mana ketemu sama Allah langsung, disitulah mereka nggak bisa berhujah, nggak bisa menolong apa-apa. Mau ngomong kayak apapun langsung dibantah langsung oleh Allah. Wa inna lil ladzina dzalamu adzaban duna dzalik. Nah, untuk orang-orang yang zalim itu ada azab selain itu. Artinya azab selain azab di akhirat. Jadi azab di dunia. Cuma kadang-kadang kita nggak melihat bentuk azabnya. Ya. Kan harapan kita itu kalau orang kafir diazab itu ya kayak namanya azab ya. Kena badai, tertimbun apa, roboh, gedung-gedungnya hancur, apa gitu-gitu ya. Ya, padahal nggak selalu begitu. Ya, seperti Amerika saat ini sedang diazab itu sebenarnya ya, kalau tahu kondisinya. Oh itu udah enggak karu-karuan walaupun makan enak gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu diazab dengan makan enak. Tapi yang digerogoti itu adalah dalamnya. Yang enggak tenang hidupnya gitu kan. Kelihatannya tinggal di tempat mewah, makanannya mewah, tapi rasa amannya dicabut. Ya, rasa amannya dicabut. Itu paling apa namanya ya, rasa yang paling paling pokok rasa aman itu. Karena aman itu hanya bisa menyertai iman. Ya, orang yang beriman itu dikaruniai hal yang tidak dikaruniakan kepada orang yang tidak beriman. Jadi iman itu identik dengan aman. Makanya orang beriman tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak punya rasa khawatir. Ya, karena nyaman, aman. Semuanya dalam tanggungan Allah itu karena keimanan. Tapi kalau tidak beriman, khawatir saja isinya. Khawatir nanti gimana ya, nanti gimana ya. Jadi hari-harinya itu walaupun tidak kekurangan.
Dalam artian kebendaannya ada, tapi kebendaan ini tidak nambal kekurangan yang ada di dalam. Yang paling penting itu adalah bagaimana orang kekurangan di dalamnya ini kan terpenuhi. Tapi orang-orang kafir, barang ada, tapi kekurangan di dalamnya ini enggak ada. Kemiskinan di dalamnya itu enggak terpenuhi. Ya itulah azab yang sesungguhnya. Ya, karena mereka mencari ketenangannya itu selalu di luar. Ya selalu di luar. Nyari ini, nyari itu, sampai menjajah kemana-mana itu kan karena mencari ketenangan. Padahal ketenangan yang dicari sebenarnya ada di dalam. Nah, orang-orang timur ya, karena ajaran agama gitu kan. Mereka kan bilang, ajaran agama kenapa banyak kan di daerah timur, timur tengah dan lain sebagainya karena bangsa rusak. Enggak begitu. Ya enggak begitu. Jadi bukan karena rusak dan sebagainya, karena agama itu untuk semua. Ya, itu logika yang, kenapa turun di sana ya bangsa rusak-rusak ya pantas. Bukan begitu. Justru kenapa turun agama di sana? Karena ini adalah orang yang bisa diubah. Ya, bangsa yang bisa diubah. Sehingga Allah melihat peluang ya dengan adanya agama ini. Ini adalah bangsa-bangsa yang ketika diturunkan aturan, mereka bisa berubah. Nah, kenapa tidak ada turun di bangsa barat, bangsa barbar dan sebagainya? Karena mereka itu tipe orang-orang nggak bisa berubah. Dikasih agama nggak bisa. Ya, bahkan ada orang-orang sana yang sudah tafsir aja tahu. Al-Quran hafal, tafsir Ibnu Katsir itu dia tahu. Ini ayat ini penjelasannya ini. Ada dosen dari Utrecht sana. Utrecht itu Belanda. Ngajar di IAIN. Ya dosen. Apal Quran itu tahu ayat ini dengan bukan hafalannya kayak orang hafiz bukan gitu. Tapi dia paham ini ayat ini tafsirnya juga. Dia jadi dosen di IAIN tapi kafir. Ya. Pinter-pinter. Artinya apa? Lah kalau dikasih Quran ke bangsa mereka, gimana mereka bisa berubah? Ya, siapa itu Snok Hurgronya ya, Haji Abdul Salam itu kalau istilah ininya. Pura-pura masuk Islam ke Aceh gitu ya. Itu kan orientalis dari Belanda. Dia mempura-pura Islam untuk ya intinya menjajah. Itu benar-benar sholat. Bahkan diakui sebagai tokoh Aceh saat itu. Bahkan ke Mekah bertahun-tahun tinggal di sana ya karena dianggap muslim, memang muslim. Ya. Tapi apakah benar-benar beriman? Enggak. Sampai matinya dia nulis memoir ini dia nggak benar-benar beriman. Artinya apa? Agama sedemikian indahnya, nggak merubah mereka. Makanya agama nggak turun di Eropa. Ya, itu bangsa yang memang kalaupun ada ajaran agama seindah apapun, ya bukannya mereka ngikutin, tapi mereka oprek. Ya, mereka oprek. Maka Islam nggak turun di sana. Jadi bukan terus mereka kan suka bikin lelucon. Ya. Ajaran kenapa banyak kan di Timur Tengah ya karena bangsa rusak gitu kan. Ya betul waktu itu saat itu bangsa memang banyak rusak. Tapi kenapa dikirim ke sana? Karena mereka bangsa rusak yang bisa diubah. Sementara bangsa Eropa itu rusaknya nggak bisa diubah sampai sekarang. Ya, semua peradaban pernah mengalami yang namanya masa keemasan. Bangsa Tiongkok apa itu masa keemasan. Sekarang juga masa keemasan lagi. Peradaban Timur itu maju. Ya, orang bangsa Barat kenal bom, kenal apa namanya, bisa ngebom, bisa itu dari petasannya orang Cina. Ya. Rumusnya tuh sampai dicuri-curi gitu. Ini bisa bikin kayak gini apa? Dulu mereka nggak bisa bikin ya. Petasan pun nggak bisa bikin. Ini akhirnya gara-gara kenal petasan mereka bisa bikin bom. Di peradaban timur itu luar biasa. Bangsa barat itu cuma nyuri. Isinya cuma nyuri terus ngeklaim, nyuri. Ya itulah makanya kenapa agama itu tidak turun di mereka. Sampai sekarang mereka pun kalau didakwai nggak bisa. Nggak bisa, susah sekali. Masuk agama ke mereka itu susah sekali. Semua ajaran gitu kan. Ya walaupun ya tapi ada perkecualian betul. Perkecualian itu betul ada. Gitu. Ada yang orang-orang barat tuh menjadi muslim gitu kan. Ya tapi berapa banyak gitu kan dari sekian banyak populasi. Tapi kalau orang-orang timur, wah itu luar biasa gitu ya. Ajaran walaupun secara akhlak dan sebagainya merata lah. Semuanya namanya akhlak itu tetap ada aja orang-orang yang jelek. Ya. Ada orang baik, ada juga orang-orang jelek. Tapi bangsa barat nggak kenal agama itu adalah kejahatan paling besar. Kejahatan yang paling dahsyat itu adalah mengingkari adanya Allah.
Kita kan tahu durhaka pada orang tua saja itu sudah dianggap dosa. Dan itu ajaran universal. Orang barat yang demikian bejatnya, kalau ada anak ya mendurhakai orang tua mereka pun juga sepakat kalau ini anak kurang ajar. Nah, apalagi mendurhakai yang mencipta. Ya, mereka sekedar dilahirkan sama bapak ibu saja. Terus mereka durhaka sama bapak ibu, itu aja sudah dianggap durhaka dan itu sepakat. Bangsa paling barbar pun sepakat, anak kalau tidak berbakti sama orang tua itu dianggap durhaka. Nah, terus mereka ini durhaka sama Allah yang menciptakan bapak ibu mereka. Tidak ada kejahatan lebih besar daripada itu. Ya. Bahkan mencuri, ya makanya bahkan mencuri, bahkan berzina itu masih bisa diampuni. Kenapa? Karena kejahatan yang paling besar itu menolak Allah. Itu paling besar. Jadi kalau ngelihat itu jangan dilihat itu sebagai dalil. Berarti makanya kenapa Indonesia korupsi banyak? Ya karena dianggap mending nyolong, mending zina daripada syirik. Bukan itu. Koridornya bukan untuk yang seperti itu. Ya tetap aja zina dan sebagainya itu yang neraka. Ya. Tapi punya potensi diampuni. Beda dengan mengingkari Allah. Karena mengingkari Allah itu mengingkari yang mau mengampuni gitu loh. Ya kan? Dosa zina dan sebagainya, mengakui Allah. Artinya dia punya potensi. Entah nanti Allah mengampuni atau tidak, itu terserah Allah. Tetapi punya potensi karena dia tidak mengingkari Allah. Dia tidak mengingkari yang nantinya ngasih ampunan. Makanya dalam hadis zina, mencuri masih punya potensi untuk potensi saja, bukan terus pasti, bukan, nggak ada yang pasti. Ya terserah Allah kan yang ngadili Allah. Punya potensi diadili karena orang yang melakukan itu masih yakin adanya Allah yang Maha Pemurah. Tapi kalau syirik, kalau kafir, ateis dan sebagainya, dia sudah kurang ajar sama Allah. Dia tidak mengindahkan Allah. Bahkan kalau ateis sama sekali, nah ngapain diampuni orang saya nggak yakin dia ada loh. Kalau sudah kayak gini, ya siapa yang mau mengampuni? Ya, siapa yang mau mengampuni? Tetapi sekali lagi semuanya itu potensi, bukan lantas nanti kemudian dijadikan dalil dalam hati saja mencuri masih bisa diampuni, ya bukan itu. Siapa yang mau jamin? Itu kan punya hanya potensi. Kenapa? Karena ingat, sengaja dolim kepada hartanya muslimin, walaupun sepotong kayu arok. Ya, kayu arok itu cuma kayu siwak. Kayu siwak di sini kita beli, di Arab sana nggak beli, karena tumbuh, potong gitu ya. Terus orang dolim, lihat tetangganya punya kayu arok, ini aja lah dipotong, terus buat bersiwak. Nggak bilang, dolim segitu saja, jahanam. Yang samanya jahanam. Yang samanya jahanam. Itu mencuri segitu. Gimana kalau mencurinya lebih dari itu? Hanya sepotong kayu arok saja bisa mengirim orang ke neraka jahanam. Dahsyat gitu kan. Makanya jangan sembarangan menafsirkan hadis misalnya yang walaupun zina dan mencuri masih bisa ampuni. Oh, iya itu betul karena ampunan Allah itu luar biasa. Ini adalah hasungan agar orang itu mau bertobat. Bukan hasungan agar orang itu meremehkan dosa. Ya, karena hadis itu tergantung orang yang melihat, tergantung orang yang pakai gitu ya. Walaupun dosa dan mencuri masih diampuni ya Rasul, itu sampai Abu Dzar itu, ya Abu Dzar apa Abu Darda yang nanya itu ya. Masih, walaupun zina dan mencuri. Walaupun zina dan mencuri masih bisa diampuni. Walaupun zina dan mencuri sampai 3 kali. Sampai yang ketiga Rasul, walaupun kamu nggak suka. Allah tetap ampuni walaupun kamu nggak suka. Karena sahabat itu udah mencuri, udah ini. Kok Allah bisa ngampuni? Masih bisa. Karena orang yang melakukan itu punya syarat. Ya syaratnya dia itu ya mesti akan ya nanti Allah yang screening. Tidak semua dosa zina dan mencuri bisa diampuni. Mesti Allah screening, tapi punya potensi untuk diampuni. Tapi kalau syirik enggak ada potensinya. Walaupun dia begini, enggak ada walaupun enggak ada walaupun. Ya kalau syirik. Gitu ya. Makanya ini dosa yang terbesar. Berikutnya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Maka ini Rasul disuruh bersabar dengan semua tadi itu orang musyrik apa yang enggak mau beriman sabar.
Karena apa yang dikerjakan Rasul diawasi oleh Allah, mereka pun juga diawasi oleh Allah. Pokoknya dakwah saja, terus banyak-banyak bertasbih kepada Allah ketika sholat, ketika malam, ya ketika tenggelam matahari. Ketika malam ini di banyak riwayat disebutkan, walaupun kita hanya sekedar ya zikir saja, wasabih ya hinatakum wa minal laili itu wasabihu gitu ya. Itu walaupun hanya sekedar tasbih saja enggak sholat. Makanya ada riwayat begini bunyinya. Barang siapa yang terbangun saja, mungkin karena kebelet pipis atau apa gitu ya, kebangun, terus dia mengucap la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Apal semua kan ya? Diapalin aja urutannya, enggak usah ngapalin lafadznya kan lafadz yang sudah hafal. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal semua. Terus subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu aja. Maka seandainya dia tidak sholat, cuma sekedar baca itu, terus dia bilang fakfirli, ampuni aku, pasti dia ampuni. Atau dia minta apapun akan diijabah oleh Allah tanpa sholat. Ya, tanpa sholat. Atau kalau dia kemudian berwudu terus sholat, sholatnya dijamin, ini dijamin oleh Allah, pasti terima. Ya asalkan syarat rukunnya ya tentunya ya jangan terus asal diterima kena pipi selananya ya itu enggak. Artinya sholatnya itu syarat dan rukunnya sah gitu ya. Maka ini pasti diterima. Syaratnya bangun itu walaupun tadi makanya yang suka males sholat apa itu jangan lupakan ucapan itu. Tapi saya yakin karena saya udah ngalami berulang kali sering lupa. Bangun apa ya fokusnya cuma pipi sudah terus habis itu begitu, semalam kenapa nggak bilang itu ya, padahal cuma cuma amalan lidah ringan dan kita hafal. Apalagi kalau nggak hafal. Ya, ini kita hafal. La ilaha illallah syarika. Tapi itu kalau bukan orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah untuk bisa mengucap itu, nggak dapat. Cek aja kita. Ini udah saya kasih tahu ya. Ini udah saya kasih tahu. Coba aja antar malam. Besok pagi lah kadang-kadang, lupa pengajian kemarin apa sih ya gitu. Padahal enteng. Ya, padahal dengan cara itu tidak perlu sampai sholat 100 rakaat terus minta doa. Dijamin habis baca itu minta segala sesuatu apapun diijabah oleh Allah. Ya. Itu hadisnya sahih. Gitu kan. Dan itu banyak riwayatnya macam-macam gitu ya dengan jalur yang macam-macam gitu ya. Tapi itu bisa diamalkan. Ya. Wa idbaron nujum sebelum mata bintang tenggelam itu maksudnya ini adalah sholat fajar. Ya, sholat fajar adalah sholat dilakukan ketika ya bintang itu belum terbenam. Baik, surat Tur kita sudah selesai bahas. Mudah-mudahan dengan surat ini kita bisa makin memahami Al-Quran dan menginspirasi kita untuk senantiasa bersyukur dan belajar terus menerus Al-Qur'an ini sehingga Al-Qur'an ini bisa menjadi amalan kita sehari-hari, jadi Al-Qur'an yang wujud dan akhlak kita juga menjadi akhlak Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri sekian pada pertemuan kajian pada pertemuan pagi hari ini. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.